saya. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu atribut HTML. Selanjutnya, atribut memberikan informasi tambahan tentang isi elemen. Mereka muncul pada tag pembuka dan terdiri dari dua bagian, name atau nama dan juga value atau nilai, dan dipisahkan oleh tanda sama dengan. Contohnya ada di bawah ini. Untuk yang pertama yaitu length, itu disebut dengan atribut nama. Kemudian use itu adalah atribut value-nya atau nilainya. Nah, dua atribut ini dipisahkan oleh tanda sama dengan. Untuk yang selanjutnya dari elemen HTML adalah title atau judul. Pada elemen paragraf, tag yang digunakan untuk menandai adalah P. Contohnya tag P title sama dengan tanda petik 2 Nyekrip web, itu sebagai contohnya saja. Terus di bawahnya itu adalah bagian bawahnya itu sebuah paragrafnya. Contohnya Nyekrip pada tempat belajar membuat web atau aplikasi. Tutorial mencakup HTML, CSS, dan juga JavaScript. Kemudian ditutup lagi dengan slash P. Untuk yang selanjutnya yaitu ref. Jika kita ingin menyisipkan alamat web pada sebuah tulisan, kita bisa menggunakan tag A kemudian disusul dengan atribut ref. Contohnya tag A ref sama dengan http www.nyekrip.com, terus tanda fungsiku atau lebih besar, ini adalah link, kemudian ditutup dengan slash A. Yang selanjutnya yaitu size, ukuran. Atribut size digunakan untuk menentukan ukuran sebuah objek, baik berupa gambar, font, atau huruf, dan bahkan untuk ukuran layar tertentu. Atribut size terdiri dari dua atribut, yaitu atribut width atau lebar dan juga height atau tinggi. Pada contoh di bawah ini adalah demo dari atribut size untuk menentukan ukuran dari sebuah gambar. Contohnya ada di bagian bawahnya ini. Untuk yang selanjutnya yaitu art. Art atribut biasa digunakan untuk memberikan gambaran singkat mengenai suatu gambar atau tulisan yang ditampilkan dalam konten. Art atribut ini dianggap penting karena beberapa hal. Yang pertama, bot hanya memiliki kemampuan untuk membaca informasi teks. Yang kedua, jika gambar yang diberi atribut ini tidak muncul saat loading, maka atribut ini akan memegang peranan penting sebagai informasi mengenai gambar. Contohnya seperti di bawah ini. Oke, itu dia materi mengenai atribut dari HTML. Sekarang kita akan mencobanya menggunakan text editor. Oke, sebelum kita masuk ke text editor, kita akan membuat folder seperti kemarin. Ini saya masuk ke folder yang telah saya buat kemarin, terus kita pilih new folder, kita ganti menjadi lapisan 3. Setelah selesai, kita masuk di text editornya. Ini saya menggunakan Sublime Text, kemudian kita pilih menu file, kita pilih new file, terus di bagian yang ini kita ganti menjadi HTML karena dia memakai ekstensinya HTML. Setelah itu kita kembali ke menu file, kita pilih save as. Kita taruh di folder yang sudah kita buat tadi. Ini di latihan 3. Ini namanya kita ubah menjadi atribut HTML. Kemudian kita save.
Setelah itu kita akan membuat kode dasarnya dulu dengan cara lalu kita tekan. Nah, di sini dia sudah muncul. Nah, untuk yang pertama tadi adalah bagian title. Contohnya ini kita pakai atribut HTML. Nah, kemudian di bagian body kita isi dengan tagnya tadi, yaitu title terus sama dengan, nah di sini menggunakan kata ketik 2. Lalu kita masukkan judul titelnya, misalnya atribut HTML. Selanjutnya kita tutup menggunakan tanda kurung siku lebih besar atau lebih besar. Kita enter, kemudian kita masukkan paragraf yang akan kita masukkan, misalnya atribut ini, misalnya ini adalah sebuah atribut yang digunakan pada HTML. Di atribut HTML ini beberapa macam bagian. Setelah itu kita ke menu file, kemudian kemudian kita pilih. Selanjutnya kita akan coba membukanya. Kita kembali ke folder tadi, kita pilih, kemudian kita buka. Nah, di sini di bagian ini adalah title yang sudah kita buat tadi, dan ini adalah paragrafnya. Untuk yang selanjutnya yang akan kita coba adalah ref, untuk memasukkan alamat situs web. Balik ke blank text, kemudian kita akan coba enter, tanda lebih kurang dari A, kemudian ref sama dengan tanda kutip 2. Di sini kita akan memasukkan webnya, misal dalam di sini kita akan menggunakan contoh saja wp, misalnya pemrograman web 1.com misalnya saja. Kemudian kita pakai tanda lebih besar dari, kita masukkan misalnya di sini pemrograman web 1. Kemudian kita tutup lagi dengan slash a, kemudian kita mini file, kita save lagi. Setelah itu kita akan kembali ke browser, kemudian kita refresh. Nah,